Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ikhwani wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui ta'lim pada subuh hari ini. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu ayunkan ke tempat ini didasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, dan insya Allah dengan dasar niat seperti itu insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan suatu ibadah yang sangat agung. Tapi sebelumnya tentu tausiah akhlak ini tertuju kepada diri saya sendiri yang menyampaikan risalah. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan tidak terkena kepada satu ancaman Allah di Al-Quran. Kabura maqtan indallah, betapa besarnya dosa di sisi Allah seorang dai yang menyampaikan risalah Allah tapi dia sendiri tidak melakukannya. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nasihat yang saya sampaikan ini adalah nasihat terpenting untuk diri saya dan juga untuk para jemaah yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian sebelumnya juga kita teringat kepada dua sahabat kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang menurut akal kita tidak disangka. Adapun wasilahnya, penyebabnya itu qadarullah. Apakah kena COVID atau apa saja, itu semua adalah tidak lepas dari ketentuan Allah. Maka untuk itu kita berdoa kepada Allah, sebab doa akhi maha akhihi fi dhahril ghaib mustajabah. Doa saudara muslim kepada saudaranya dari alam dunia ke alam gaib itu adalah insyaallah diijabah oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma. Allahumma ja'al kuburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahuma kufratan min khuffarin niran. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa Bapak Haji Muhammad Jasin Jekri dan juga Bapak Haji Raji Ahyar. Semoga ditempatkan di sisi Allah, di alam barzahnya, di Raudhah bin Riyadil Jinan, di taman-taman surganya Allah, dan semoga dihindarkan dari khufrah min hufarin niran, di alam barzahnya dihindarkan dari bunga-bunga api neraka. Dan kepada seluruh keluarga yang ditinggal, semoga diberi kesabaran dan ketabahan, dan Allah ganti kesabaran dan ketabahannya dengan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Dan juga kita yang sekarang dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan Allah tidak memberikan ujian yang di batas kemampuan kita semua. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan satu ibadah yang sangat agung yang hendaknya kita perhatikan dan kita amalkan dalam keseharian kita, yaitu ibadah berakhlak mulia. Dia adalah ibadah yang spesial, yang terlalu banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan akhlak mulia itu. Bapak Ibu sekalian, seseorang akan berakhlak mulia itu sebetulnya basicnya itu dari akidah yang benar, dari tauhid yang lurus. Tidak mungkin seseorang akan berakhlakul karimah manakala tauhidnya lemah. Tidak mungkin. Sebab Allah uji di dalam jiwa kita ada infirasi fujur. Fujur itu membangkang sebagai ujian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manakala seseorang akidahnya lemah, maka pasti ketundukan jiwanya itu kepada fujur, yaitu hawa nafsu ammarah yang diprakarsai oleh iblis dan bala tentaranya. Sementara infirasi takwa ini modal utamanya itu adalah ilmu tentang akidah Islam. Apakah itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid-tauhid yang lainnya. Kita benar melaksanakan kewajiban dari Allah itu adalah akhlak. Salatnya benar sesuai dengan syariat, itu sumbernya dari akidah yang benar. Zakat, puasa, rukun Islam yang 5 itu adalah merupakan aktualisasi daripada rukun iman, daripada akidah. Kemudian kalau lemah akidahnya, maka di situ ada sifat riya, takabbur, iri, dengki, bahkan yang paling berbahaya adalah syirik. Maka dengan akidah yang kokoh, akidah yang kuat, dapat dipastikan bahwa orang itu akan berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Sekali lagi,
kebajikan itu adalah akhlak mulia. Padahal kebaikan itu banyak sekali, gitu kan? Sholat tepat waktu kebaikan, ya kan? Dermawan kebaikan, kemudian apa dan yang lainlah yang ibu bapak sudah ketahui itu kebaikan. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq? Puncak kebaikan itu adalah akhlak. Kenapa begitu? Yaitu tadi, karena basicnya akidah yang kuat, yang kokoh, maka akan menimbulkan al-akhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah tidak akan terpengaruh dengan pujian. Kenapa? Sebab yang diandalkannya untuk diminta, ditinggikan derajatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terpengaruh dengan pujian makhluk. Dan juga tidak terpengaruh dengan hinaan seseorang manakala dia beramal disepelekan oleh orang. Tidak akan terpengaruh. Selamanya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Rasul mengatakan al-birru husnul khuluq? Puncak kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal kebaikan itu banyak sekali, ya kan? Seperti Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Puncaknya haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Padahal amaliyah haji itu, rukun haji itu banyak. Ada tawaf ifadah, ada sa'i, ya kan? Dan amaliyah haji yang lainnya ada apa? Mabit di Mina, di Muzdalifah, ada lempar jemarat. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan hanya menyebutkan al-hajju arafah? Puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena itu inti daripada haji itu, rukun yang paling rukun itu adalah di mana? Wukuf di Arafah. Kita melihat, kita mendengar di sana itu kalau orang dalam kondisi sakit sekalipun diinfus di bawah, supaya setelah ba'da zawal, pada zuhur itu sampai tergelincir matahari, dia tetap melaksanakan wukuf karena saking pentingnya. Atau ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah karena doa adalah puncak dari peribadahan. Banyak Rasulullah itu menyatakan itu. Nah demikian pula Rasulullah SAW menyatakan al-birru husnul khuluq. Puncak kebajikan itu adalah berakhlak mulia. Ini menunjukkan akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung, ya kan? Dan kebajikan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un, yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Ali, laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada satu yang lebih berat timbangan pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat. Artinya kalau dibandingkan dengan amaliyah apapun, kemudian diletakkan pada timbangan itu, tidak ada yang lebih berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kecuali al-akhlakul karimah. Ya bagaimana tidak berat? Bagaimana timbangan itu akan ringan? Sebab akhlakul karimah itu merupakan bukti bahwa seorang mukmin itu mentauhidkan Allah. Kan pahala yang paling dosa yang paling berbahaya itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat agung, yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat besar. Maka ketika seorang muslim berakhlak mulia sejak akil balik gitu, sampai dia wafat istiqomah dalam berakhlak mulia, maka bagaimana? Sebab di situ salatnya benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Hablum minallahnya itu luar biasa. Tidak ada unsur riya sama sekali, tidak ada takabur, tidak ingin dipuji oleh orang,
tidak ada, hanya mengharap ridho Allah SWT. Kemudian hablum minan nas juga penuh dengan ketulusan, sebab tauhidnya sangat kuat di dalam jiwa dia itu, sehingga apapun amaliyah yang dilakukan, dari mulai hubungan dengan Allah dan hubungan cinta kasih dengan manusia, dia betul-betul tulus ikhlas. Kan ada sebuah hadis menyatakan begini, ya kan, bahwa amal seseorang itu, awas sekali lagi, bahwa amal seorang hamba itu la yudkhilal jannata ahadukum amal, tidak akan pernah amal kebaikan seseorang itu memasukkannya ke surga. Jangankan memasukkan ke surga, salat kita, ibadah kita, semuanya kalau digabungkan itu tidak akan pernah bisa memasukkan ke surga. Sahabat bingung, bagaimana dengan amalmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, wa ma'ana, amal aku pun tidak akan pernah bisa memasukkan ke surga. Bandingkan amal kita dengan amal Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan amalku pun tidak akan pernah bisa masukkan ke surga. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita untuk modal kita, datang kepada Allah kemudian meminta supaya dimasukkan dengan amal itu tidak bisa memasukkan kita ke surga. Sahabat bingung, jangankan kita, sahabat juga bingung. Bagaimana? Kata Rasulullah, terus bagaimana Rasulullah supaya akan bisa masuk surga? Kemudian dijawab Rasulullah, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali amal kalian itu semua dibungkus oleh kasih sayang Allah, dibungkus oleh fadl Allah, oleh karunia Allah. Nah, amaliyah yang akan bisa membungkus rahmat Allah itu, salat kita dibungkus dengan rahmat Allah, puasa kita, zakat kita, haji kita, yang akan dibungkus oleh rahmat Allah itu apa? Yang betul-betul berakidah yang murni, ideologi tauhidnya yang benar. Kenapa? Sebab buah daripada tauhid yang benar akan menghasilkan syariat yang benar, tidak mungkin menyalahi. Dan buah daripada syariat yang benar pasti akan menghasilkan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Ketika Jibril datang ke Rasulullah menyerupai manusia biasa, kemudian duduk ketemu antara lutut dengan lutut Rasulullah, dan Jibril bertanya, mahwal iman? Maka Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah wa rasulihi wa kutubihi wa malaikat, an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa bil qada'i wa bil qadari khairihi wasyarrihi. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikatnya Allah, kitabnya Allah, Rasul Allah, dan percaya kepada hari akhir serta percaya kepada qada dan qadar Allah. Mahwal Islam, bertanya tentang Islam. Al-Islam an tashhada bi an la ilaha illallah. Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa tuqimus salat, mendirikan salat, wa tu'ti zakat, membayar zakat, wa tasum Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a, dan pergi haji bagi orang yang mampu. Yang terakhir, buah daripada dua pertanyaan ini adalah mahwal ihsan. Mahwal ihsan. Maka Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, ingat bahwa kamu senantiasa diawasi oleh Allah, dan itu adalah akhlakul karimah. Kalau sudah ihsan melekat dalam jiwa, dalam kondisi apapun, dimanapun,
baik tersembunyi maupun baik terang-terangan maupun tersembunyi, tetap dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, kemudian makanya para sahabat bertanya, ini tentang yang kelanjutan dari tadi, ya kan? Nah, kita harus sadar bahwasannya hidup kita ini tidak panjang, ya. Kemampuan kita beramal soleh tidak banyak. Maka kata orang harus berpikir ekonomis, gitu ya. Melakukan amal sedikit tapi pahalanya banyak. Tapi kita harus memilih amalan-amalan yang sangat mulia, dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Maka para sahabat banyak bertanya ke Rasulullah. Di antara pertanyaan itu, ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, amal yang paling afdal adalah sesuai dengan kondisinya saat itu. Jawaban Rasulullah, amal yang paling afdal adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya. Oleh karena itu para hadirin sekalian, saya akan sampaikan perkataan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'adi dalam satu risalah latifah, risalah yang pendek, kan, risalah yang kecil. Beliau menyatakan, famin ajri fawahihi, bahwa akhlak mulia yang paling tinggi adalah imtisaru amrillah wa amri rasulillah. Akhlak yang paling tinggi itu adalah apa? Mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW, wazinabun nawahi, dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi kita berakhlak itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, bahwa kita berusaha tatkala kita melakukan perbuatan mulia, maka niatkan semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu jadi kebaikan. Bapak Ibu sekalian, itu sebagai mukaddimah. Maka kita akan masuk kepada materi yang dikaji pada pagi hari ini. Kalau akhlak kita mulia, Ibu, Bapak sekalian, maka berpahala terus, ya kan? Di rumah berpahala, di masjid apalagi berpahala, ketemu istri berpahala, ketemu anak-anak semuanya berpahala, ketemu teman berpahala, ketemu guru berpahala, karena kita berakhlak mulia. Wa fi rahatin wa na'imin ma husuli ajril adim. Dan sang hamba juga dalam kondisi tenang berakhlak mulia itu, kondisi tenang, bahagia, disertai dengan pahala yang besar. Itu buah dari akhlak mulia. Oleh karena itu, orang yang paling bahagia adalah orang yang berakhlak mulia. Dia tidak suka marah-marah, dia tidak suka berbohong, berdusta, ingkar janji. Itu adalah seorang yang hatinya akan tenang selamanya. Baik, Ibu sekalian, Bapak-bapak yang saya muliakan, sebahagian ulama mengatakan begini, bahwa rukun, nah ini kalau di dalam sholat kan ada syarat sah, ada rukun. Kalau syarat sah itu salah satu kewajiban yang mesti adanya sebelum melakukan sholat. Kalau rukun, suatu ketentuan syar'i, kewajiban yang harus ada secara terus-menerus, ya, tidak boleh hilang. Kalau sedang sholat buang angin, maka otomatis harus diulang sholatnya itu, ya. Nah, ulama mengatakan bahwa ada 3 rukun utama untuk seseorang meraih akhlak mulia, atau tanda orang berakhlak mulia itu ada 3. Harus ada, senantiasa ada ini. Yang pertama,
badlun nada. Yang pertama adalah badlun nada. Apa itu badlun nada? Badlun nada adalah mudah berbuat baik kepada orang lain. Mudah berbuat baik kepada orang lain. Dermawan, tidak pelit, mudah membantu orang lain, baik dengan hartanya, dengan lisannya, dengan tenaganya. Itu adalah badlun nada, ya. Kalau Rasulullah SAW, orang mengatakan kana ajwadun nas. Rasul itu adalah seorang manusia yang sangat dermawan. Sampai mengatakan Rasulullah itu kalau memberi kepada orang itu seperti hembusan angin yang sangat sejuk, apalagi di bulan Ramadan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sampai pernah ditegur oleh Allah karena Rasulullah punya baju satu-satunya, diminta orang dikasih. Sehingga di Al-Quran mengatakan la taglu yadaka ala unukik, jangan kau lipatkan kedua tanganmu ke pundakmu. Inilah kiasan orang-orang yang pelit. Tetapi jangan kau lebarkan semuanya, fataquda maluman madhura, kamu nanti bangkrut. Jadi Islam asyratul mustaqim, yang lurus, kemudian tengah-tengah Islam itu. Maka Rasulullah SAW ditegur. Ketika ada sahabat yang bertanya, atau siapa saja yang bertanya kepada seorang, saking dermawannya Rasulullah SAW itu tidak pernah perkataannya pendek, jawabannya panjang sekali, sehingga orang itu menjadi lebih paham dan orang itu menjadi lebih puas, kemudian akan merasakan dari jawaban kedermawanan jawaban Rasulullah SAW. Seperti ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma fa in tawadda'na atisna apa tawadda'u bima'il bahri, gitu kan? Ya Rasulullah, kami berlabuh di suatu lautan dan kami cuma membawa air sedikit. Kalau dipakai untuk wudu, air tawar itu, maka kami akan kehausan. Nah, bagaimana? Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Sahabat bertanya itu karena air laut itu begitu asin, gitu kan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah demikian jawadnya Rasulullah, demikian dermawannya, huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu, ya kan? Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkai ikannya pun halal, gitu. Kan ada dua bangkai yang halal itu, ya kan? Maitatani, yaitu al-jarad wal kabid atau was-samak. Dua hal yang bangkainya haram adalah satu bangkai belalang, yang kedua adalah ikan di laut, gitu. Padahal kalau orang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau kami wudu dengan air laut, boleh enggak? Boleh, cukup segitu saja. Tapi jawabnya Rasulullah diterangkan, sebab mungkin nanti orang tersebut akan ketemu dengan hal seperti itu. Tidak ada makanan yang ada bangkai ikan umpamanya, maka boleh, kata Rasulullah. Kecuali kalau bangkai ikannya sudah rusak banget, ada bangkai ikan yang masih baru, itu menjadi halal. Maka jawaban Rasulullah adalah huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkai ikannya pun halal. Nah, muslimin, jadi Rasulullah itu dermawan dalam segala hal, akhlak Rasulullah. Dermawan pula dalam masalah-masalah yang lain Rasulullah. Kemudian pemaaf Rasulullah itu. Apa itu pemaaf? Ya, artinya dia tidak mendendam, tidak mengincam dendam di dalam hatinya itu. Sebab ketika Rasulullah berdakwah kemana? Ke Taif, itu ketika hijrah pertama ke Taif bersama Zaid bin Harisah, gitu kan? Gini. Ketika seseorang berakhlak mulia sejak kecil, sehingga Rasulullah diberi gelar apa, Bu? Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin. Maka seluruh umat manusia
yang ada di Mekah di situ semuanya mengaguminya dan menyanjungnya. Sampai ketika Ka'bah rusak dari bangunan utamanya kemudian dibangun, kemudian di situ berselisih siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula. Hampir terjadi perpecahan. Maka ini maksud saya cerita ini adalah menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Sehingga ketika sang hakim menyatakan bahwa yang akan mendapat tugas mulia ini adalah orang yang pertama kali masuk ke Babus Salam di Mekah. Ada Babus Salam kan. Semua persiapan ingin bahwa orang yang pertama kali masuk masjid lewat Babus Salam itulah orang yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Apa yang terjadi? Allah ingin menunjukkan seorang pemimpin, maka yang muncul pertama kali dengan tidak direncanakan oleh Rasulullah, tidak, ini kehendak Allah. Yang pertama kali muncul adalah Rasulullah Muhammad SAW. Semua memegang dada dan berkata, Radina bil amin, aku ridho kalau yang menjadi tahkim, menjadi hukum itu adalah al amin. Coba, luar biasa. Kemudian Rasulullah memanggil semua kepala suku, kemudian Rasulullah menggelar sorbannya, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya, kemudian dipotong bareng-bareng, kemudian wayadau al-jaddus syarifah, tangan Rasulullah yang mulia memindahkan ke tempat yang semula. Maka wa ta'ajjabat Quraisyun an quwwati fikrihi, orang-orang Quraisy itu merasa kagum dengan kekuatan fikir Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah menyampaikan hak kebenaran, maka begitu menyampaikan hak kebenaran, yang pertama kali menantang Rasul itu adalah keluarganya. Seperti asbabun nuzul surat Al-Lahab itu. Ketika Rasulullah berdiri di Bukit Safa yang tempat sa'i itu, menurut satu riwayat di Jabal Abi Kubais yang sekarang istana raja itu, Rasulullah berdiri. Kemudian dia bersabda kepada masyarakat di situ setelah Rasulullah SAW diutus, diangkat menjadi nabi, hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih, apakah kalian membenarkan ucapan yang akan saya sampaikan hari ini? Ini setelah dakwah secara syirriyah, secara sembunyi. Kemudian Rasul diperintahkan supaya dakwah secara terang-terangan, maka yang pertama kali sampaikan, kata Rasulullah, hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih, apakah kalian membetulkan perkataan saya yang akan disampaikan hari ini? Apa kata mereka? Naam, majarubna kadiban mundu nas'atika ilal an. Ya, saya akan percaya kepadamu wahai Muhammad, karena kami tidak pernah menemukan engkau berdusta sampai detik ini. Kami gelari engkau al-amin. Kata Rasulullah, ankidu anfusakum min adabis syadid. Kalian harus merasa takut akan satu adab dari Allah yang sangat pedih. Maka i'lamu, ketahuilah, bi anni ibnu akhik, aku ini kemanakanmu adalah Rasulullah, utusan Allah, ila hadhil ummah, untuk umat hari ini dan terus sampai akhir zaman. Kemudian wa bi alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah yang patut disembah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika menyatakan kebenaran akhlak yang mulia itu jadi tidak berguna lagi, datang Abu Lahab masuk ke depan kemudian berkata, alihada jama'tana, untuk ini kami dikumpulkan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Maka disebutlah setelah disampaikan dakwah yang benar ini kepada seluruh umat, maka disebutlah Muhammad ahli sihir, Muhammad orang gila, majnun, dia orang gila. Apa jawaban dari Allah? Bukan engkau Musa, bukan engkau wahai Muhammad yang celaka, turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu Pak, kalau kebenaran sudah sampaikan. Jadi resiko orang yang tunduk kepada tauhid, kepada kebenaran ketika menyampaikan risalah, mustahil, sekali lagi, mustahil ada orang yang tunduk semuanya. Mustahil. Rasul saja kekasih Allah yang metode dakwahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tetap aja ditentang
kalau kebenaran disampaikan. Yang pertama tadi badun nada, murah membantu orang lain. Saya ulang bahwa ini dalam segala hal yang kita bisa mampu, kecuali yang tidak mampu. Silakan. Kalau kita punya harta, bantulah dengan harta. Kalau kita punya kekuatan tenaga, bantu dengan tenaga. Kalau kita punya ilmu, bantu memberikan solusi kepada orang yang sedang punya masalah. Itu adalah badun nada. Nah, kalau kita mudah membantu orang yang sangat membutuhkan apapun bentuk bantuan itu, maka akan sangat mudah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kenapa? Sebab ayyatagammadani Allahu birahmatin wa fadlin, sebab amaliyah kita dibungkus dengan kasih sayang Allah. Kemudian al-iman, kata Rasulullah, iman itu 73 cabang. Coba lihat, ini dari membantu orang, ya kan? Al-a'la kalimatullah la ilaha illallah, yang paling tinggi iman seseorang itu adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah wa adnaha imatatul adanit tariq, dan paling rendah dari iman seseorang itu adalah menghilangkan gangguan di jalan. Sekali, kayaknya sepele sekali, ada bekas bangunan paku, disingkirkan, diamankan supaya orang yang lewat mobil ke situ itu tidak gembos gitu kan. Bayangin kalau di mobil itu ada seorang yang terkena serangan jantung, kemudian terkena paku si mobilnya itu, maka tidak tertolong. Kemudian ditolong oleh kita, artinya peduli terhadap sesuatu yang akan mengganggu perjalanan orang tanpa berpikir karena Allah semata-mata. Betapa orang yang bermanfaat untuk umat itu akan terselamatkan. Itu adalah sedekah, ya, sedekah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ada seseorang waktu jalan tahu-tahu ada gangguan, ya kan? Ya paku, ya duri atau apa. Kemudian dengan ketulusan hatinya dia singkirkan, amankan, orang menjadi aman lewat, maka diketahui dosanya diampuni Allah dan masuk surganya Allah, karena dia berbuat untuk kebaikan bagi orang lain. Itu yang pertama, badun nada. Kemudian rukun yang kedua adalah kaful ada. Sekali lagi, rukun yang kedua kaful ada, yang tadi badrun nada, yang kedua kaful ada, menjaga diri tidak mengganggu orang lain, menjaga diri tidak menyakiti hati orang lain. Rasulullah begitu perhatian ini sampai mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Pernah ada seorang tetangga Yahudi di Madinah merasa terganggu dengan baca Qur'annya sahabat Rasulullah, sehingga dia tidak bisa tidur saking kencengnya membaca Qur'an. Lapor ke Rasulullah. Rasulullah menyatakan, betulkah seperti itu? Betul. Dipanggil sahabat dan Rasulullah murka. Murka Rasulullah bukan dengan kata-kata, tapi tanda murka yang puncak Rasulullah adalah rambut bagian depannya itu bergetar. Betulkah kamu membaca Quran jam sekian saat orang tidur? Betul? Kata para sahabat, betul wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afatanun bihadzal Quran? Apakah kalian membuat fitnah dengan Quran? Saking menjaga Rasulullah itu bagaimana sikap seorang muslim dengan tetangga. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang yang muslim sejati adalah kaum muslim yang lainnya atau orang lain tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Jadi yang disebut dengan tadi kaful ada. Artinya jangan ganggu orang lain. Berusahalah kita agar pada saat wafat kita itu tidak sedang menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, kalaupun kamu membawa 70 dosa kepada Allah dibandingkan dengan satu dosa hubungan dengan manusia, ringan 70 dosa sama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau satu dosa ke manusia, itu harus disidang nanti di mahkamah ilahi. Ada sidang di hadapan Allah SWT. La
la antal kallo bainaka wa bainallah, ya kan? Engkau bertemu dengan Allah dan engkau membawa 70 di antara dosa kepada Allah, maka lebih baik begitu timbang membawa dosa hubungan dengan manusia. Maka Rasulullah tidak akan pernah menyolatkan jenazah sebelum ditanya hakul adaminya sudah selesai apa belum. Gitu. Masuk muslimin, makanya ketika Umar bin Khattab, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seorang kafir, ya kan? Maka Ali bin Abi Thalib sebelum wafatnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab nanti tidak ada urusan lagi saya dengan orang kafir. Tapi kalau yang membunuh itu orang muslim, itu pasti akan disidang nanti di akhirat. Akan disidang di mahkamah ilahi. Makanya kita saat hidup di dunia ini jangan sampai mendolimi orang lain, ya kan? Jangan sampai mendolimi orang lain. Jadi rukun yang kedua adalah kaful ada, jangan menyakiti orang lain dengan lisan atau dengan perbuatannya. Kemudian wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, kata-kata yang baik yang menyenangkan orang lain itu adalah sedekah, adalah sedekah. Kemudian rukun yang ketiga, yang terakhir adalah shadaqatul wajhi. Ini shadaqatul wajhi yaitu murah tersenyum. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah, senyummu untuk menggembirakan hati orang lain adalah bagimu sedekah. Jadi kalau sedekah zakat berupa finansial, tapi kalau sedekah non finansial itu banyak sekali, hatta senyum saja termasuk sedekah. Kemudian yang intinya para hadirin, kalau kita perhatiin akhlak mulia adalah di mana kita bisa bergaul dengan orang lain dengan nyaman gitu. Nyaman. Jadi gini, khairukum kata Rasulullah, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqan. Orang yang disebut berakhlak mulia itu manakala kita duduk dengan orang lain nyaman, bahkan merindukan pertemuan dengan kita. Sekali lagi, bahkan merindukan pertemuan dengan kita. Beda dengan orang yang nyelakit, berbicara itu nyakitin hati orang lain. Jangankan ngobrol, bertemu saja tidak mau gitu. Maka Rasulullah mengatakan khairukum aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat dan surganya paling tinggi. Jadi kalau ingin dekat dengan Rasulullah di surga nanti dan surganya paling tinggi, maka ahsanukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sabda Nabi tadi menunjukkan bahwa akhlak mulia itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena kalau orang ingin paling dekat dengan Nabi, maka itu adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, al-muwatti'una aknafan alladhi ya'kufuna wa yu'lafuna. Itu orang-orang yang membentangkan tangannya untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Itu orang yang berakhlak mulia. Jangan sampai ada perkataan orang lain atau berbisik-bisik sama orang lain, janganlah dekat-dekat dengan orang itu gitu. Alhamdulillah min dzalik. Ini ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Kita ingin tahu barometer diri kita, apakah kita berakhlak mulia atau tidak? Orang tentram kalau bergaul dengan kita atau tidak, maka kita yang akan bisa mengukurnya. Silahkan ukur oleh kita sendiri. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Al-Asaj, namanya itu Al-Asaj, ya kan? Apa kata Rasulullah? Inna fika khatlataini yuhibbukallah. Ada dua keistimewaan yang diberikan oleh Allah untukmu wahai Asad. Yang pertama, kamu itu diberi oleh Allah otak yang cerdas. Kemudian yang kedua, at-ta'ani, kamu tidak tergesa-gesa. Kata Asad,
hal jabaltani Allah, hal jaballani Allahu alaihima, apakah itu anugerah Allah yang langsung atau hasil perbuatan saya sendiri, diusahakan? Kata Rasulullah, itu adalah langsung anugerah Allah untuk kamu. Saya akan tanya para jemaah sekalian, yang kedua, ya kan, yang kedua apa? Ada akhlak yang diusahakan, karakternya dari sana itu sudah begitu, itu karakternya itu. Ini seperti Al-Asad ini. Apakah karakter yang dibawa sejak lahir itu, dari keturunan itu, bisa berubah atau tidak? Meskipun dia sudah jadi ustadz, tetap karakter jeleknya itu akan muncul. Meskipun dia seorang alim, tapi ketika dia didesak, maka karakter pemarahnya itu akan muncul. Maka saya bertanya, mana yang lebih utama? Karakter yang baik datang dari Allah tanpa diusahakan. Sebelum dia taklim pun, sebelum dia belajar pun, dia sudah sabar seperti itu. Sebelum, apalagi setelah taklim tahu hukumnya bagaimana pahala orang yang sabar. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang cerdas, baik, tapi ada karakter yang sangat jelek. Padahal dia sudah berusaha, padahal dia seorang alim, tapi begitu didesak, dipojokkan, tersentuh jiwanya dengan atau sama orang lain, maka akan muncul karakter itu. Mana yang paling utama? Karakter yang dikirim oleh Allah langsung atau diusahakan? Coba tolong dijawab. Yang diusahakan atau yang langsung pemberian oleh Allah? Kok diam saja, Pak? Mana yang utama? Yang diberi oleh langsung, oleh Allah langsung, atau yang diusahakan? Nah, kalau diusahakan, berarti pada suatu saat nanti ketika terjadi ujian akan timbul lagi. Ayo, saya tanya lagi, mana yang utama? Yang langsung diberi oleh Allah, karakter baik, atau yang diusahakan? Ibu? Bu? Apa Bu? Yang diusahakan. Kenapa Bu? Dua-duanya baik, dua-duanya. Tetapi kalau melihat dari ujiannya, gitu kan? Dari ujiannya, bahwa karakter yang diusahakan tapi tetap istiqomah, tidak tergoda dengan berbagai ujiannya, itu yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Innal ladina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Rasulullah, man tasabbara yusbirhullah, barang siapa yang berusaha istiqomah dalam kesabaran, maka Allah akan tetapkan dia sebagai orang sabar. Ini sesungguhnya orang-orang berkata nih, setelah paham ilmunya ini, sungguh orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqomah dalam perkataannya itu, tidak percaya kepada pedukunan, syirik, khurafat tahayyul dan lain sebagainya, dia panceg la ilaha illallah sampai akhir hayatnya la ilaha illallah, maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat untuk menghembuskan ke dalam jiwanya itu, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak akan pernah takut menghadapi hidup itu, karena dia kokoh, tidak pernah tergoda dengan al-akhlaqul qabihah, akhlak yang jelek. Kemudian di akhir hidupnya, wa absir bil jannati allati kuntum tu'adun, ketika ajal sudah sampai, datang lagi bisikan malaikat dari Allah, tempat kembalimu adalah surga. Memang
berat sekali untuk menjalani, untuk istiqomah dalam kebaikan itu, Pak. Tahajud itu kalau sekali-kali mudah, tapi istiqomahnya yang sangat susah. Saum sunat itu kalau sehari 2 kali susah, tapi istiqomahnya yang sangat susah. Makanya pahalanya luar biasa. Baik, barangkali sampai di situ. Jadi kesimpulannya adalah ya, saya mengingatkan terhadap diri saya sendiri, ya, dengan berakhlakul mulia maka kita pulang kepada Allah dengan husnul khatimah, insya Allah. Dia akan bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah di surga yang sangat tinggi, dicintai oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang merasa kehilangan. Banyak orang yang merasa kehilangan dengan akhlaknya ini, hatta min khasasil ardi, sehingga binatang yang ada di dasar laut pun merasa sedih dan mendoakan orang yang berakhlakul mulia. Al-mu'minu yu'lab wa yu'lab. Orang mukmin itu mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul kepada kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan akhlak yang mulia kepada kita semua. Barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Ramlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini karena untuk menyempurnakan akhlak. Dunia Arab pada zaman itu memang porak-poranda, dengan menguburnya anak, dengan saling bunuh-membunuh. Dengan akhlak Nabi dipercaya sama sesama. Dengan akhlak Nabi, Nabi selalu dihormati sama sesama. Pertanyaannya Ustaz, Ya. akhlak adalah identik dengan moral seseorang. Untuk menjaga supaya tidak rusak moralnya, akhlaknya, tolong beri contoh. Harus apa yang dihindari, harus apa yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat mendasar, sangat bagus sekali. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana seseorang supaya bisa istiqomah, gitu kan? Istiqomah artinya tetap tegar menghadapi ujian. Seperti begini, ketika seseorang kepepet sekali kehilangan pekerjaan, itu kan, PHK dan lain sebagainya, kepepet sekali. Kemudian ada jalan pintas yang bisa dilakukan dan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi dengan cara syirik kepada Allah. Kedukun itu kan ujian imannya. Atau ketika seseorang diberi kekuasaan, dia bisa berbuat apapun, ya kan? Bisa menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Tapi dia tetap istiqomah, tegar di dalam menerima amanah itu. Bagaimana tuh supaya bisa istiqomah? Sekali lagi saya ulang,
bahwa istiqomahnya seseorang berakhlak, apakah itu melaksanakan rukun Islam yang 5 merupakan aktual daripada rukun iman ini, maka basic pertama supaya istiqomah itu adalah tauhid kepada Allah, al-aqidatul islamiyah. Maka tidak akan pernah tamat pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tidak akan pernah tamat. Kalau rububiyah kan semuanya sama mengakui keesaan Allah, mengakui Allah, adanya Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan Allah. Siapa yang memberi rezeki Allah semua. Wala in sa'altakum man khalaqas samawati wal ard. Bila orang kafir ditanya Abu Jahal, Abu Lahab itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi ketika diajak, ya kan? Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau memang percaya kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Wa idza qila muttabi'u wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan Rasulullah kalau memang kalian percaya kepada Allah, apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Tidak, saya tidak akan pernah mengikuti Muhammad, bahkan pamannya sendiri tidak mengikuti Muhammad. Tetapi apa yang diikuti? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Bapak-bapakku moyangku dari dulu begini, ini tata cara ibadah itu tidak akan saya tinggalkan. Seperti ini budaya, dan sampai detik ini, sampai detik seperti itu. Padahal bapak mereka itu tidak dikasih apa-apa. Artinya apa? Untuk mengikis semua penyakit yang ada di hati, ya, mengikis ini modal utama supaya tetap istiqomah dalam takwa, berakhlak mulia kepada Allah adalah pahamnya tentang al-aqidatul islamiyah, akidah Islam. Maka sampai kepada uluhiyah ini, dalam bentuk ubudiyahnya kepada Allah ini, pasti sekali banyak tantangan, pasti ditentang. Harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti ditentang. Apakah itu ahli bid'ah melaksanakan kebid'ahan dan sebagainya, pasti ditentang. Ditambah lagi yang harus waspada itu, setan kan sudah berjanji, fabima agwaitani, ya ini, karena aku sudah memberikan peridak kepadaku orang yang makhlukmu yang tersesat, maka la udannalakum ajmain, maka aku akan sesatkan seluruh manusia, dan kamu tidak akan, dan engkau Muhammad, dan engkau wahai Allah tidak akan menemukan orang-orang yang bersyukur. Siapa yang tidak akan bisa digoda oleh aku wahai Allah? Innal mukhlasin, kecuali orang yang berakhlak mulia, yang ikhlas kepada Allah. Jadi basicnya Pak Ramlan, basic pertama supaya tetap istiqomah dalam kebaikan itu tidak ada lain kecuali tauhid kepada Allah. Harus paham, harus mendarah daging di dalam jiwa kita semua. Kemudian yang kedua, tentunya banyak berzikir kepada Allah, ya kan? Udhkurlah dzikran katsira, terus berzikir. Dan yang ketiga, berdoa setiap saat agar kita ditetapkan istiqomah dalam kebaikan. Sebab doa itu adalah mukhli ibadah. Puncaknya ibadah adalah doa. Ini nyambungnya ke sini. Puncaknya ibadah itu adalah doa. Ad-doa sayful mu'minin. Doa senjata orang-orang yang beriman. Sebab tidak ada kekuatan. Maka apa diucapkannya doanya? Coba sama-sama. Ya muqallibal qulub. Ayo. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang membulak-balikan hati, qulub itu kan bulak-balik hati. Tetapkan hati ini dalam agamamu yang lurus dan ketaatan kepadamu. Berdoa setiap saat. Tetapi kunci semuanya itu sebelum kita berzikir, sebelum kita berdoa adalah pahami akidah dengan benar. Insya Allah istiqomah dalam setiap kebaikan. Insya Allah. Barangkali itu Pak. Ya. Memang pendapat saya, rusaknya moral seseorang atau akhlak seseorang itu dikarenakan karena egonya seseorang. Ya. Saya merasa
Ya. Itu proses palingnya itu yang disebutkan. Masuk Ustaz. Ya betul. Ego itu kan hawa nafsu. Ego itu kan hawa nafsu yang tidak terkendali, yang disebut dengan hawa nafsul ammarah. Hawa nafsul ammarah. Ya. Tapi semua akan bisa ditekan. Dia akan tunduk kepada bisikan nuraninya manakala keyakinan kepada kemahaan Rabb, kemahaan Allah itu betul-betul bersemayam di dalam jiwanya. Semuanya akan terkikis. Keyakinan yang kuat, keimanannya kepada Allah. Maka orang yang tauhid itu, yang murni itu tidak akan terpengaruh dengan pujian. Ya kan? Ketika dihina oleh seseorang, dia akan berkata, dia akan berkata ke dalam dirinya itu, pada kehinaan saya itu lebih besar ketimbang ucapan orang itu. Kalau Bapak tahu akhlak seseorang itu dibuka oleh Allah di dunia, dibuka, tidak ada penghalang sama sekali, semua tidak akan ada kebahagiaan, cuma masih ditutup oleh Allah. Suami ketika tahu akhlak seluruh dibuka oleh Allah akan meninggalkan istrinya. Istri begitu juga akan meninggalkan suaminya.